Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan rekan-rekan guru, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang Guru penggerak. yang fokus membahas tentang kendala teknis. Ini merupakan part keempatnya dari video tentang Guru penggerak. Mari kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ke-50. Apakah saya harus mempersiapkan laptop atau komputer dan jaringan internet secara mandiri untuk mengikuti pendidikan guru penggerak secara daring? Jawab, iya. Laptop atau komputer dan ketersediaan akses internet disediakan secara mandiri oleh calon guru penggerak. Fasilitas ini sangat dibutuhkan selama program pendidikan guru penggerak. 51. Bagaimana jika saya tidak memiliki laptop atau komputer dan jaringan internet? Jawab, calon guru penggerak wajib mengusahakan laptop atau komputer dan ketersediaan jaringan internet secara mandiri. Kemendikbud akan memberikan bantuan paket data internet untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak. 52. Bagaimana saya akan menerima informasi jika saya lulus pada tiap tahapan seleksi? Jawab, tim seleksi PPG akan menginformasikan kelulusan pada tiap tahapan seleksi melalui surel masing-masing peserta seleksi. Peserta diharapkan memasukkan alamat surel yang benar dan memeriksa kotak masuk surel secara berkala. Ini termasuk memeriksa kotak spam. Setiap tahap seleksi akan diberitahukan melalui laman https://penggerak.kemendikbud.go.id/guru penggerak. 53. Bagaimana jika saya lupa dengan akun dan kata kunci atau password SIM PKB? Jawab, Anda bisa menghubungi admin SIM PKB, Dinas Pendidikan Provinsi, untuk jenjang pendidikan SMA dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP. 54. Bagaimana jika saya tidak punya akun SIM PKB? Jawab, pastikan Anda terdaftar aktif di data pokok pendidikan atau Dapodik sekolah dan pastikan Dapodik sekolah sudah sinkron dengan Dapodik pusat. Jika Dapodik sekolah belum sinkron dengan Dapodik pusat, silakan hubungi operator Dapodik sekolah. Setelah Dapodik sekolah sinkron dengan Dapodik pusat, tunggu 2 kali 24 jam untuk mendapatkan akun SIM PKB. Cari dan aktivasi akun SIM PKB Anda melalui laman gtk.belajar.go.id/akun-PTK. 55. Bagaimana jika saya tidak bisa mengunggah dokumen surat dukungan dari kepala sekolah dan surat referensi atau rekomendasi dari atasan atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi? Jawab, pastikan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan format PDF dan ukuran yang dipersyaratkan sesuai informasi yang ada pada laman. 56. Jika saya lolos seleksi guru penggerak, namun saat proses berjalan saya dipindah pejabat daerah untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah atau jabatan struktural, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan guru penggerak saya? Jawab, setiap calon peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi diharapkan berkomitmen penuh untuk melaksanakan seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak dan berkomitmen kuat menjalankan peran sebagai guru penggerak setelah program selesai. Namun, jika karena sesuatu hal calon guru penggerak tidak dapat melanjutkan program dengan alasan yang mendasar dan tidak ada solusi yang dapat ditempuh kecuali mengundurkan diri dari program, maka yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan ditembuskan
Kepala Dinas Pendidikan terkait. 57. Apakah saya boleh mendaftar sebagai peserta dan sebagai pengajar praktik program guru penggerak? Jawab. Guru hanya bisa mengambil satu peran dalam program guru penggerak. Guru harus memilih mendaftar sebagai peserta atau pengajar praktik. Rekomendasi kami, guru dapat melihat kriteria dan kompetensi yang diharapkan pada peserta atau pengajar praktik. 58. Apakah ada contoh surat rekomendasi atau dukungan kepada calon guru penggerak? Jawab. Surat rekomendasi dan surat dukungan kepada calon guru penggerak dapat diunduh melalui halaman https://sekolah.penggerak.go.id/guru-penggerak-unduh-. 59. Apakah yang gagal melakukan proses pengisian CP harus mengulangi proses pengisian dari awal atau dapat melanjutkan kembali data yang sudah dikerjakan? Jawab. Anda dapat melanjutkan kembali data yang sudah dikerjakan pada proses sebelumnya. Jawaban Anda sebelumnya masih tersimpan dalam sistem. Setelah selesai melengkapi CP, pastikan Anda mengirimkan CP tersebut dan melanjutkan proses pada tahap isi esai. 60. Apakah dinas dapat diberikan akses data yang sudah melakukan pendaftaran program guru penggerak? Jawab. Dinas bisa melihat progres pendaftar dari kabupaten atau kota dan provinsi masing-masing melalui admin atau operator dinas pendidikan dengan login ke BI SIM PKB guru penggerak pada laman https://laporan-datar-kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB Dinas Pendidikan atau akun grup operator Dinas Pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi. Selanjutnya kita akan membahas tes bakat skolastik. Pertanyaan yang ke-61. Apa itu tes bakat skolastik? Jawab. Tes bakat skolastik atau TBS merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. 62. Berapa jumlah soal tes bakat skolastik? Jawab. Tes bakat skolastik terdiri dari subtes verbal 30 soal, subtes kuantitatif 20 soal, subtes penalaran 21 soal. 63. Berapa lama durasi yang diberikan saat tes bakat skolastik? Jawab. Total durasi pelaksanaan TBS adalah 85 menit dengan alokasi pengerjaan soal tes, subtes verbal 20 menit, subtes kuantitatif 40 menit, subtes penalaran 25 menit. 64. Bagaimana jika saat saya melaksanakan tes bakat skolastik, kemudian jaringan terputus atau listrik mati? Jawab. Jika jaringan internet atau listrik Anda dapat digunakan kembali pada waktu TBS, Anda masih bisa melanjutkan pengerjaan TBS dengan waktu yang tersisa. Jika jaringan internet atau listrik Anda dapat digunakan kembali saat pelaksanaan TBS telah selesai, Anda akan diberikan kesempatan untuk mengulangi tes bakat skolastik. Informasi akan disampaikan melalui laman dashboard peserta pada halaman https://sekolah.penggerak.go.id/guru-penggerak dan akun SIM PKB masing-masing. 65. Apakah saya diberi kesempatan untuk melakukan uji coba tes bakat skolastik? Dan apakah saya boleh melakukan uji coba lebih dari satu kali? Jawab. Peserta yang hendak melaksanakan TBS akan diberi kesempatan untuk melakukan uji coba tes bakat skolastik. Peserta TBS bisa melakukan uji coba lebih dari satu kali. Uji coba kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan jeda waktu 60 menit dari uji coba pertama atau uji coba sebelumnya. Informasi uji coba TBS akan disampaikan melalui laman dashboard peserta. Seperti yang tertulis pada halaman huruf yang berwarna biru
dan akun SIM PKB masing-masing. 66. Saat jadwal tes bakat skolastik atau TBS, saya memiliki kondisi atau situasi sehingga saya tidak bisa mengikuti TBS pada jadwal yang ditetapkan. Apakah saya masih bisa melakukan TBS? Jawab, jika peserta memiliki kondisi atau situasi berikut. Pertama, sakit. Kedua, keluarga meninggal. Ketiga, kecelakaan. 4, pernikahan keluarga inti. 5, bencana alam. Maka peserta masih diberikan kesempatan untuk mengikuti TBS selanjutnya. Anda diberi kesempatan untuk mengulangi tes bakat skolastik. 67. Bagaimana jika saya terlambat mengikuti TBS pada jadwal yang sudah ditetapkan? Jawab, peserta diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti pelaksanaan TBS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Peserta masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti TBS jika pelaksanaan TBS masih pada proses pengerjaan soal verbal. Jika sudah melebihi proses waktu pengerjaan soal verbal atau lebih dari 15 menit, maka peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti TBS, atau dengan kata lain, peserta hanya diberikan toleransi keterlambatan 15 menit. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini. Yang pertama, jika menggunakan waktu WIB, maka jam dimulainya 8.30, maksimal keterlambatan 15 menit menjadi jam 8.45. Jadi, peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk membaca petunjuk umum dan khusus serta mengerjakan subtes verbal. Untuk nomor 2, jam 9.30 WITA, maka toleransinya menjadi jam 9.45. Untuk konsekuensinya sama. Yang ketiga, waktu WIT jam 10.30, maka toleransi keterlambatannya 15 menit. Untuk konsekuensinya sama, yaitu peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk membaca petunjuk umum dan khusus serta mengerjakan subtes verbal. 68. Bagaimana jika saya tidak menyelesaikan soal tes bakat skolastik pada masing-masing subtes karena durasi waktu habis? Apakah jawaban saya akan tersimpan secara otomatis? Jawab, jawaban yang Anda kerjakan pada setiap subtes, baik yang selesai maupun yang tidak selesai, akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem. Jawaban Anda akan tetap dinilai oleh sistem. 69. Bagaimana jika saya tidak ikut tes bakat skolastik ulang? Jawab, nilai TBS pertama akan diambil sebagai nilai tes final TBS. Artinya jika kita mengerjakan tes bakat skolastik ulang, ada kemungkinan untuk memperbaiki jawaban-jawaban yang telah kita kerjakan pada tes bakat skolastik yang pertama. 70. Jika saya sudah selesai mengerjakan TBS, namun saya masih ingin ikut TBS ulang, bagaimana status nilai saya karena saya ikut TBS 2 kali? Jawab, nilai TBS akan diambil dari nilai terbaik di antara 2 nilai TBS yang telah dikerjakan. 71. Saat saya mengerjakan TBS, saya mengalami kendala teknis seperti jaringan mati atau tidak stabil, listrik mati dan sebagainya. Apakah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti TBS ulang? Jawab, serta diharapkan memastikan jaringan internet dalam kondisi baik dan hadir 15 menit sebelum tes dimulai. Peserta yang terlambat lebih dari 20 menit tidak dapat mengikuti TBS karena tes akan dilakukan secara serentak. Semua jawaban yang Bapak Ibu kerjakan, baik jawaban yang sudah selesai maupun jawaban belum selesai, sudah terekam dalam sistem. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin mengulang TBS karena mengalami kendala teknis saat pelaksanaan. Kami beri kesempatan untuk mengikuti TBS susulan. Pengumuman hasil tahap 1 atau kurikulum fit, esai, dan TBS akan disampaikan lebih lanjut melalui laman yang tercetak dengan huruf biru dan akun SIM PKB masing-masing. 72. Bagaimana saat saya mengerjakan TBS, saya mengalami kendala teknis? Jawab, Bapak Ibu bisa melaksanakan jaringan internet
dan merefresh halaman TBS yang sedang dibuka. 73. Saya merasa sudah mengerjakan semua soal TBS. Apakah saya perlu mengikuti TBS ulang? Jawab, Bapak Ibu dapat mengikuti tes TBS ulang. Namun, jika tidak mengikuti juga tidak apa-apa. 74. Jika saya ikut TBS 2 kali, bagaimana dengan nilai TBS saya? Jawab, bagi yang mengikuti TBS 2 kali, maka nilai TBS Bapak Ibu akan diambil dari skor TBS yang terbaik. 75. Apakah saya boleh mengubah jadwal TBS susulan atau ulang yang telah ditentukan? Jawab, jadwal TBS susulan ulang tidak bisa diubah. Bapak Ibu harus mengikuti jadwal atau sesi yang sudah disediakan dalam sistem. 76. Bagaimana jika saat mengikuti TBS susulan atau ulang, saya mengalami kendala teknis atau jaringan? Jawab, Bapak Ibu bisa memperbarui laman merefresh halaman TBS dan melihat kembali jaringan atau koneksi internet. Teman-teman guru, untuk pembahasan mengenai pengajar praktik akan kita bahas pada video berikutnya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.